Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sering mengatakan dalam ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas ittaqullah, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu banyak ayat-ayat yang serupa dengannya. Ini jemaah sekalian menandakan bahwasanya begitu penting kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa kepadanya. Bahkan ibadah-ibadah yang kita lakukan tujuannya adalah agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah sekitar ayat 21, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ini dengan mengatakan ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Saudara-saudaraku, seorang sahabat yang mulia yang bernama Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ketika Allah Subhanahu wa taala atau ketika ada ayat yang berbunyi ya ayuhan nas atau ya ayyuhalladzina amanu, maka simak baik-baik, dengarkan baik-baik ayat selanjutnya. Karena setelah kata-kata ya ayuhan nas atau ya ayyuhalladzina amanu, maka akan ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama jemaah sekalian adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perintah kepada hambanya. Dan kemungkinan yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala akan menyatakan larangan kepada hambanya. Di dalam ayat yang kami baca jemaah sekalian tadi, ya ayuhan nas u'budu rabbakum, wahai sekalian manusia, perintahnya adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan kita. Kenapa kita beribadah? Jemaah sekalian, harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala di lanjutan ayatnya mengatakan alladzi khalaqakum. Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang telah menciptakan kita. Walladzina min qablikum, dan menciptakan juga orang-orang sebelum kalian. Tujuannya apa jemaah sekalian? La'allakum tattaqun. Tujuan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bertakwa, maka pasti kita sebagai orang yang beriman akan berusaha untuk menjadi bagian daripada orang-orang yang bertakwa tersebut. Maka ketika kita ingin menjadi bagian dari orang-orang yang bertakwa, kita harus mengetahui apa-apa yang menjadi ciri-ciri orang-orang yang bertakwa, agar kita bisa mencontohinya, agar kita bisa mengamalkannya. Salah satu ciri orang yang bertakwa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra.
Mereka orang yang bertakwa itu ciri-cirinya adalah suka berinfak, baik dalam keadaan sempit apatah lagi dalam keadaan lapang. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan cirinya, salah satu cirinya wal afina minan nas. Mereka orang yang bertakwa itu suka memaafkan manusia. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengatakan bahwa ada 4 ciri bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan 4 ciri ini menjadi ukuran, tolak ukur bagi kita apakah kita termasuk dari orang-orang yang bertakwa. Ketika kita memiliki 1 ciri dari 4 itu, maka insya Allah kita akan termasuk bagian daripada orang-orang yang bertakwa tersebut. Ciri yang pertama yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib adalah al-khawfu minal jalil. Ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu banyak contoh-contoh tentang orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada salah satu contoh yang sangat masyhur kita dengar, yaitu kisah seorang ibu, seorang putri, seorang anak gadis bersama ibunya dan pekerjaannya adalah menjual susu. Singkat cerita, ketika kepemimpinan Umar bin Khattab pun memeriksa sebagaimana kebiasaannya ronda. Maka terhentilah dia di suatu rumah dan mendengarkan percakapan seorang ibu dan anak gadis tersebut. Yang intinya menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka katakan pada malam hari yang gelap tersebut, di mana ibunya mengatakan bahwasanya Umar bin Khattab tidak akan tahu bahwa mereka ingin mencampur susu itu dengan air. Namun anak tersebut mengatakan bahwasanya kalau Umar bin Khattab tidak tahu, pasti Tuhannya Umar bin Khattab akan mengetahuinya. Maka singkat cerita, Umar bin Khattab pun pulang kemudian menikahkan salah satu putranya dengan anak gadis tersebut, yang dikisahkan bahwa dari keturunan mereka akan muncul sosok seorang pemimpin yang bisa membawa umat, bisa membawa negeri pada kondisi yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama orang tersebut adalah Umar bin Abdul Aziz. Yang sudah kita tahu bagaimana sepak terjang beliau. Kemudian yang kedua, jemaah sekalian, yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib tentang ciri orang yang bertakwa, al-a'malu bit-tanzil. Orang yang bertakwa mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan 2 panduan, 2 mukjizat
kepada umatnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wa ma yuntiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha, bahwa Muhammad itu tidak berkata dengan sesuai hawa nafsunya, tetapi dia berkata dengan sebagaimana apa yang diwahyukan kepadanya. Maka orang yang bertakwa ketika ada perintah dalam Al-Quran, ketika ada perintah dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ataupun sebaliknya ketika ada larangan dari Al-Quran, ketika ada larangan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka sami'na wa ata'na. Ketika itu perintah, mereka laksanakan. Ketika itu larang, mereka tinggalkan. Kemudian yang ketiga, jamaah sekalian, ciri orang yang bertakwa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib adalah ar-ridho bil qalil. Ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa, apapun yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan ridho. Dia akan berasumsi bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan sesuatu kepadanya, maka itu adalah kebaikan baginya. Dan itu adalah ciri seorang mukmin. Dikatakan bahwasanya ketika seorang mukmin diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bersyukur dan itu baik baginya. Dan ketika dia mendapatkan ujian, musibah, dia akan bersabar dan itu baik baginya. Dan ada satu kisah jamaah sekalian, seorang raja yang suka berburu. Kemudian dalam perburuannya dia mendapat mangsa. Kemudian mangsanya dia cincang sampai puntung tangannya, puntung jarinya. Kemudian ada di belakang mengatakan, wahai raja, itu adalah yang terbaik bagimu. Maka dia pun marah, dia memenjarakan orang prajurit yang mengatakan tersebut. Kemudian setelah sembuh tangannya, lukanya, dia pergi berburu. Kemudian tidak disadarinya dia sudah melewati daerah kekuasaannya dan ditangkap. Kemudian hendak ingin dieksekusi, ingin dibakar, mau dimakan. Maka penguasa wilayah tersebut mengatakan, wahai raja, kita periksa tangkapan kita, jangan sampai kita memakan sesuatu yang cacat, karena kita tidak memakan buruan yang cacat. Kemudian mereka memeriksa, ternyata yang mereka tangkap puntung jarinya. Akhirnya mereka pun melepaskan buruan mereka, dan raja tersebut, buruan tersebut kembali ke istananya, dan dia mengatakan, subhanallah, kalau bukan karena jari saya putus, maka pasti saya sudah binasa. Maka terdengar dari ruang sel mengatakan, masya Allah, kalau seandainya tidak puntung jarinya sang raja, kemudian saya ikut, saya tidak dipenjara, kemudian saya ikut dengan raja, maka saya yang pasti akan menjadi mangsanya. Begitulah jemaah sekalian, orang yang bertakwa itu dia akan menyadari bahwasanya apapun yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, maka itulah yang terbaik baginya. Kemudian yang keempat jemaah sekalian, ciri orang yang bertakwa adalah al-ihtidadu yaumir rahil. Selalu mempersiapkan bekal untuk menghadapi hari kemudian. Dan orang yang bertakwa tidak akan lengah terhadap dunia ini. Orang yang bertakwa akan sadar bahwasanya dunia ini adalah tempat yang sementara. Dia akan menuju ke tempat yang abadi. Maka dia akan senantiasa berbekal, senantiasa menyiapkan dirinya untuk menghadapi hari-hari tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan perhatikan apa yang akan kamu perbuat untuk hari esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.